Ibu, Bapak, Saudara, dan Saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan hari Rabu tanggal 27 April 2022. Saat ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu Serukanlah Suaramu. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, mari kita bersama berdoa. Kami menghadap-Mu Tuhan dengan segala keberadaan diri kami, dengan segala kerinduan kami, sekaligus juga dengan segala kekurangan kami. Dan kami hendak bersama merenungkan sabda-Mu Tuhan, berkatilah kami, mampukanlah kami, dan kiranya Roh Kudus-Mu yang menolong kami di dalam kami merenungkan firman-Mu. Sehingga di dalam perenungan itu, kami pun bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kami pun bisa melakukan dan mau melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Berkatilah kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini tertulis di dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-12. Injil Lukas pasal 12 ayat 4 sampai dengan ayat 12 yang demikian sabda Tuhan. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Demikianlah bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia mendengarkan, merenungkan, serta memelihara firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Ada sebuah kuis beberapa waktu yang lalu di televisi, yaitu kuisnya itu berbicara tentang yuk kita menebak isi sebuah box gitu. Jadi ada mystery box dan di dalam box itu akan ada benda yang bermacam-macam begitu. Akan tetapi kita harus menebak kira-kira isinya apa. Dan apakah ada kemungkinan benar? Bisa. Tetapi apakah ada kemungkinan salah? Tentu juga bisa. Nah, untuk memastikan apa isinya, maka seorang presenter dia akan membuka box itu dan kemudian mengeluarkan apa yang ada di dalam isi box tersebut. Nah, Ibu, Bapak, Saudara, dan Saudari yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran juga berbicara soal tentang isi dan juga tentang cover atau tentang bungkus. Seringkali kita sebagai manusia, sebagai orang yang punya rasa takut, orang yang punya rasa khawatir, orang yang punya rasa aduh nanti gimana ya gitu. Kita tentu punya ketakutan ketika kita hendak menyatakan satu kebenaran di depan orang-orang yang mungkin lebih berkuasa dari kita, orang-orang yang lebih berpengaruh dari kita, atau massa yang lebih punya power daripada kita. Kita seringkali kemudian ketika berhadapan dengan orang-orang seperti itu, kita kemudian memilih untuk udahlah gak usahlah dinyatakan kebenaran itu. Biarlah kebenaran itu tetap ada di box atau tetap ada di dalam kotaknya. Hasilnya adalah orang tidak akan bisa tahu, orang hanya akan menebak-nebak kira-kira apa isi kebenaran itu. Nah, di dalam firman yang kita baca saat ini, Yesus menegaskan kepada para muridnya, ia membekali para murid untuk tidak takut terhadap ancaman yang mereka dapatkan ketika mereka hendak menyatakan satu kebenaran.
Yesus tidak memungkiri bahwa ketika mereka menyatakan kebenaran, akan ada konsekuensi yang mereka dapatkan. Akan ada hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan yang mereka dapatkan dari orang-orang di sekitar. Tetapi Yesus juga menegaskan bahwa gak usah takut, kamu gak perlu takut kepada orang-orang itu. Justru takutlah kepada Allah, takutlah kepada anak manusia. Karena dikatakan jika kita mengingkari atau menyangkal anak manusia, maka pada saat itu juga anak manusia juga akan menyangkal kita di depan Allah atau di depan Bapa gitu. Nah, di sini kita terlihat atau kita juga diajak berefleksi tentang kehidupan kita. Seberapa berani kita menyuarakan suara kebenaran yang kita terima? Ataukah kita hanya selalu mumpet, hanya selalu bersembunyi di balik box atau di balik kotak kita sehingga kebenaran itu tidak pernah kita nyatakan. Nah, Ibu Bapak, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Tuhan, banyak realitas-realitas di sekitar kehidupan kita yang mungkin menurut kita, menurut hati kita, menurut batin kita, hati nurani kita selalu mengatakan bahwa harusnya nggak begitu. Harusnya dia nggak diperlakukan begitu. Atau harusnya ini nggak benar ini. Tetapi kemudian karena ketakutan yang kita rasakan, akhirnya ya sudahlah biarkan saja. Ketika kita membiarkan hal itu, maka pada saat yang sama, kita juga sebenarnya telah menyangkal anak manusia. Karena anak manusia menyatakan kebenarannya pada kita, tetapi kemudian kita hanya diam saja, membiarkan semuanya berjalan tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh anak manusia atau dinyatakan oleh Yesus itu kepada kita. Oleh karena itu, mari kita lihat sekeliling kita, mari kita rasakan di dalam kehidupan kita, dan kita coba untuk berani bersuara. Mari kita serukan suara kita. Suara apa? Suara kebenaran yang sesuai dengan anak manusia atau sesuai dengan perintah Allah. Dengan demikian, kita tidak akan menyangkali anak manusia dan yakinlah bahwa Roh Kudus juga akan memberkati kita, akan menguatkan dan memampukan kita jika kita mau dengan sungguh-sungguh menyatakan kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari saat ini bersama kita menghadap Tuhan di dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Kami memiliki banyak bekal Tuhan tentang hal-hal kebenaran yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kami punya bekal yang cukup banyak dan sangat banyak untuk melihat tentang hal-hal yang salah dan hal-hal yang benar di sekitar kami. Tetapi seringkali Tuhan, ketakutan yang kami rasakan ataupun juga kekhawatiran dalam hati kami seringkali membuat kami bungkam, membuat kami diam, dan akhirnya membuat kami membiarkan hal yang salah, hal yang tidak tepat itu berjalan begitu saja. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur Engkau mengingatkan kami dan mampukan kami Tuhan untuk kami berani menyatakan suara kebenaran-Mu. Ajar kami untuk kami tetap percaya bahwa Roh Kudus-Mu akan memberkati kami dan membekali kami ketika kami hendak menyatakan kebenaran di sekitar kami. Dan ketika ada orang yang diperlakukan salah, tolong kami untuk kami tidak membiarkannya, tetapi kami mau untuk membelanya. Ya Bapa, kami serahkan Tuhan kehidupan kami dan perjalanan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan saat ini kami juga hendak berdoa untuk orang tua kami di dalam kelemahan fisik dan kelemahan tubuh mereka oleh karena usia. Kami berdoa menyerahkan Ibu Rosmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Suparmo, Ibu Rosmiati Suhardi, Bapak Margono, Ibu Morjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Joyo Pawiro, Ibu Kun Mariatin Subardi, Bapak Sadel Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak Repin Sukarsono, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiarti Nirusti, Bapak Suprapto dan juga orang tua kami lainnya. Tuhan berkatilah mereka di dalam masa tua mereka, biarlah kebahagiaan, sukacita boleh mereka rasakan dan ketenangan batin boleh juga mereka alami di dalam kehidupan mereka oleh karena Tuhan. Kesehatan dan kekuatan di dalam hidup mereka kami pasrahkan dan kami serahkan hanya kepadamu. Dan kami pun juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang dengan proses pengobatan dan proses pemulihan kesehatan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Ana Amoresya, Ibu Ariatmawan, Bapak Ngatimin, Bapak dan Ibu Budiandono, Bapak Wilson Siagian, Ibu Ponira, Ibu Arista Rahel, Bapak Seswa Prayitno,
Bapak Saharun, Ibu Endang Tugirin, Ibu Endang Saryanti Joko, Bapak Warsito Utomo, Bapak Larbadyo, Bapak Prayetno Hadi, juga Saudara Yosafat Herlambang. Kami menyerahkan Tuhan untuk saudara-saudara kami ini, biarlah Engkau yang memberkati mereka di dalam setiap proses yang mereka jalani saat ini. Untuk kesembuhan, untuk kepulihan mereka, kami pasrahkan hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini Tuhan sedang menjalani ibadah puasanya. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka, memberikan kesehatan, kekuatan di dalam mereka menjalani ibadahnya. Sehingga ibadah yang mereka jalani boleh mendatangkan berkat dan kebaikan atas kehidupan mereka. Juga untuk kami ataupun saudara-saudara kami yang saat ini mungkin sedang merencanakan mudik ataupun juga sedang dalam perjalanan mudik, kiranya Tuhan juga menolong setiap kami, Tuhan yang memberkati saudara-saudara kami ini, sehingga di dalam kesehatan dan keselamatan dari Tuhan, mereka dan kami boleh berjumpa dengan keluarga yang hendak kami temui. Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami, dan kami serahkan juga segala pergumulan-pergumulan kami, baik itu keluarga, sekolah, pekerjaan, ataupun juga pergumulan-pergumulan kami yang lainnya. Kiranya Engkau yang menolong kami Tuhan, dan Engkau yang memberkati kami. Kami serahkan doa-doa kami dan syukur kami ini hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus, kami serahkan kehidupan kami. Amin.